언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di kelas Bahasa Korea Kujin Kamre. Jadi sebelumnya kita sudah sampai di bab 25 ya 여러분. Kali ini nanti kita akan melanjutkan bab lanjutannya yang kemarin ya. Hari ini kita akan melanjutkan bab 26. Oke ya. Jadi seperti sebelumnya, biasanya itu kalau satu bab ini pasti ada dua pola kalimat ya. Jadi di bab 26 ini kita akan membahas pola kalimat baru lagi ya Yorobun. Ini ada dua pola kalimat baru lagi. Yang pertama ini ada pola kalimat enhue ya, enhue ini ya. Jadi kalau ada kata kerja ditambah kata enhue seperti ini artinya adalah setelah itu ya. Setelah melakukan suatu pekerjaan gitu ya, atau setelah kita melakukan suatu kegiatan. Jadi enhue itu artinya setelah gitu aja ya cara gampangnya. Yang kedua kita akan belajar pola kalimat jimaseo. Jadi kalau ada kata kerja seperti ini, belakangnya itu ada kata-kata jimaseo, itu artinya adalah larangan ya Yorobun. Dilarang makan, mok jimaseo. Dilarang pergi, ka jimaseo. Jadi kalau ada kata kerja, belakangnya itu ada kata jimaseo di belakangnya, itu artinya adalah dilarang atau jangan gitu ya. Jangan. Oke, sekarang kita lanjutkan yang dari judulnya terlebih dahulu ya Yorobun. Ini 밥을 먹은 후에 ya, kalau ada kata kerja belakangnya ada kata enhue seperti ini ya. Mokta itu artinya adalah makan ya kan. Kalau mokta itu makan, kalau 먹은 후에 berarti setelah makan nasi ya. Terus 이약을 드세요. 드세요 ini kemarin kita sudah belajar bentuk seo ya. Bentuk seo itu bisa diartikan bentuk kalimat honorific ya. Bisa juga ini merupakan pola kalimat perintah ya. Kalau yang ini kita artikan pola kalimat perintah ya. Jadi setelah makan nasi, ini 드시다 itu artinya adalah minumlah atau makanlah obat ini. Kata yak itu artinya adalah obat ya Yorobun. Jadi kalau iyak berarti obat ini gitu ya. Sekarang kalau ada kata yak itu artinya adalah obat ya. Kalau yak hata itu artinya adalah lemah gitu ya. Lemah itu yak hata. Sekarang kita lanjutkan yang tewail ya, percakapan 1 di track 82. Coba kita bahas satu persatu ya, ini artinya. Ini ada percakapan antara yaksa. Kalau yak itu artinya adalah obat ya Yorobun. Kalau yaksa itu artinya adalah apoteker gitu ya, atau peracik obat. Itu bilang otoke oshyasayo. Kalau otoke sendiri itu artinya bagaimana. Kalau ota itu artinya adalah datang. Kalau oshyasayo itu berasal dari kata-kata osida ya, osida.
Ini adalah datang, tapi dalam bentuk honorofik ya, bentuk sopan. Oda itu datang, kalau osida itu pun artinya datang ya, cuman ini lebih sopan. Kalau oshot berarti itu adalah telah datang ya, berarti datangnya itu sudah lampau. Kalau otoke sendiri bagaimana? Kalau oshot soyo berarti telah datang bagaimana gitu ya. Maksudnya tuh ada urusan apa Anda datang kemari gitu ya. Mori ga apa so ya, mori itu artinya adalah kepala, ga itu partikel ya, mori ga kepala, apeda apa itu artinya sakit ya, apeda itu dari kata apeda menjadi apa yo berarti apa so, kepalaku sakit, so itu sebab ya, sebab kepalaku sakit, wasayo aku telah datang, maksudnya telah datang kemari. Terus 언제부터 아프셨어요? Jadi telah sakit itu dari, buto itu dari ya, atau sejak kapan gitu ya, dari kapan. 어젯 밤부터요. dari 밤 tuh malam, 어제 itu 어젯 ya, dari malam kemarin. 어제 저녁에 외식이 있어서. Jadi kemarin itu sebab ada wisik itu acara makan bersama ya. Pada malam hari 술을 좀 마셨어요. Aku minum 좀 sedikit sul alkohol gitu ya. 술 때문에. 때문에 itu artinya adalah disebabkan ya, atau dikarenakan. Cuman ini disebabkan itu aja. 술 때문에 그런 것 같네요. Kotkat itu artinya adalah kotkata itu artinya adalah sepertinya, neo itu ya gitu ya, tanda seru itu ya artinya itu. Sepertinya itu disebabkan karena alkohol ya, sepertinya kok begitu ya, itu ya, kron itu ya. 밥을 먹은 후에, setelah makan nasi, minumlah obat ini gitu ya. Ne 감사합니다 ya, terima kasih gitu ya 여러분. Coba kita dengarkan bersama-sama lalu kita nanti jawab pertanyaannya yang di bawah ini ya. Coba. Oke 여러분, selamat mendengarkan listeningnya ya. 26과 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 대화 1. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. Oke, sekarang kita akan membahas yang ini ya, yang pertanyaannya 여러분. 바로는 왜 약국에 갔어요? Ya, baru, saya besarkan dulu. Baru, itu we, itu artinya kenapa, telah pergi ke apotek ya, kenapa baru pergi ke apotek gitu. Jadi mori가 아파서 갔어요. Dia itu telah pergi ke apotek atau telah pergi sebab kepalanya itu sakit gitu ya. Nomor 2, jadi baru itu telah sakit itu sejak atau dari kapan, buto itu artinya dari ya. Terus 어젯 밤부터 아팠어요. Dia itu telah sakit dari atau sejak kemarin malam. 어젯밤 itu artinya kemarin malam ya. Sekarang kita lanjutkan yang ohwi kosakata ya, tentang since. Since itu artinya adalah anggota badan atau bagian-bagian tubuh ya. Coba kita bahas satu persatu ya. Dari yang sini dulu, ini ada mori itu artinya kepala, kui itu telinga, kalau nun itu artinya adalah mata ya. Jadi nun itu bisa diartikan mata. Terus ko itu hidung, kalau ip itu mulut ya. Kalau ini kata olkul itu artinya adalah wajah. Kalau ip sendiri itu, kalau ip itu mulut, kalau ip
ibta, ya, ibta itu artinya adalah memakai baju atau memakai pakaian. Sekarang yang ini mok itu artinya adalah leher, saya besarkan. Ini mok itu artinya adalah leher, kalau oke itu pundak ya, kalau pal itu lengan, kalau son ya, son ini salah ketik ya ini ya, mungkin ya bukunya ini. Son ini artinya adalah tangan ya, ini salah ya Yorobun, ini son itu artinya adalah tangan. Kalau hori ini pun salah ya, artinya bukan kepala. Hori itu artinya adalah pinggang ya, hori itu pinggang. Kalau mum itu badan, kalau B itu perut ya. Kalau sonmuk itu pergelangan kaki, pergelangan tangan ya ini ya. Kalau son itu tangan, kalau son karak itu jari tangan, kalau murep itu artinya lutut ya. Murep itu artinya lutut. Oh ya, untuk B ini ya, B selain artinya perut ya, bisa juga diartikan buah pir ya, buah pir bisa juga diartikan kapal ya, kapal. Buah pir bisa, perut bisa, tergantung penggunaan kalimatnya. Karena ini tentang anggota tubuh, berarti B kita artikan perut ya. Murep itu lutut, dari itu kaki, kalau ini bal itu kaki ya, ini ya, telapak kaki ini. Ini kalau balmuk itu pergelangan kaki, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya Yorobun. Coba ini kita artikan. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라넣으세요. Coba kalau ada kata nohta itu artinya adalah memasukkan ya. Kalau gola berasal dari kata kureta. Kalau nohta itu memasukkan. Masukkanlah, ini kata seo berarti perintah ya. Masukkanlah pilihan di contoh yang mengekspresikan yang benar pada gambarnya. Oke ya. Udah ini disuruh mengisi aja ya Yorobun. Ini dilewatin aja. Kalau ini mori, terus kalau ini hidung, ho ya. Itu aja, tinggal kalian ngisi sendiri ya. Kita lewatin aja. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya. Munbob tata bahasa 1 ya Yorobun. Ini ada kata kerja. Kalau ditambah kata enhu, ini artinya adalah setelah ya. Ini artinya adalah setelah. Jadi kalau pola kalimat belakangnya enhue itu artinya setelah. Contohnya misalnya ini ya Yorobun, mokta itu artinya makan. Kalau moken hue berarti setelah makan gitu ya. Buddha itu artinya melihat. Kalau bun hue itu setelah melihat. Kalau ini mandelta itu artinya membuat. Kalau manden hue itu artinya adalah setelah membuat gitu ya. Coba, udah ini nggak usah dian. Pokoknya kalau ada enhui artinya setelah, ini yang penting ya, kata kuncinya itu ya. Terus kita lanjutkan yang ini ya Yorobun. Coba. 언제 영화 보러 갈 거예요? Jadi al 거예요 itu artinya kalau ada pola kalimat belakangnya al 거예요 seperti ini adalah mungkin akan. 언제 itu kapan? Al 거예요 kemungkinan akan. Kata pergi. Ro untuk. Buddha melihat film itu ya. Ili ketnan hue. Il itu pekerjaan. En hue setelah ya. Setelah selesai. Setelah pekerjaan selesai. Ketnata itu selesai. Karyoko heo. Ryoko hata itu artinya adalah berniat untuk pergi. Itu ya. Terus iyaken. Obat ini 언제 먹어야 돼요? Obat ini ya 돼요 itu artinya adalah harus ya, harus 먹다 makan, harus dimakan kapan obat ini? 밥을 먹은 후에 드세요. Jadi setelah makan nasi 드세요 minumlah ya, minumlah setelah makan nasi. Gitu ya Yorobun ya. Oke, ini 밥을 먹은 후에 물을 마셔요. 마셔요 berasal dari kata 마시다. Berarti itu setelah minum, setelah makan nasi itu minum air ya ini ya. Setelah makan nasi, 마시다 itu minum, 물 itu air. Terus 집을 청소한 후에
setelah 청소, membersihkan rumah, 샤워해요. 샤워해요 itu mandi, shower, ya itu mandi gitu aja ya. Sekarang kita lanjutkan. 대화에 맞는 대답을 고르세요. Kalau ada kata 고르다 itu artinya adalah memilih ya. Kalau 고르세요 artinya adalah pilihlah. Ini kata perintah ya. Pilihlah jawaban yang benar pada 대화 percakapannya. Kita disuruh memilih ya, yang benar itu yang mana. Coba. Shopping 하다 itu berbelanja, terus melihat film. 영화를 보다. 우리 주말에 뭐 할까요? Kalau ada pola kalimat 할까요 itu artinya bisa diartikan bagaimana kalau, bisa diartikan maukah, bisa diartikan mau ya. Jadi 우리 주말에 뭐 할까요? Kita pada akhir pekan, 할까요 itu mau melakukan apa? Kita itu mau ngapain pada akhir pekan ya. Jadi jawabannya kalau nomor 1 kan ini dari shopping dulu terus melihat film, berarti shopping을 한 후에. Kalau nomor 1 artinya adalah setelah kita shopping melihat film, itu yang nomor 1. Kalau nomor 2 setelah melihat film kita shopping. Jadi yang betul itu adalah karena ini nomor 1-nya itu yang ini, nomor 2-nya yang ini, berarti setelah shopping melihat film, berarti shopping 한 후에 setelah shopping ini melihat film. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Karena shopping dulu baru melihat film ya. Kalau ini makan nasi dulu baru minum obat ya. Baru makan obat. Jadi 이 약은 obat ini 어떻게 먹어야 돼요? Obat ini ya 돼요 artinya harus, 먹다 dimakan, bagaimana obat ini harus dimakan bagaimana gitu ya. Jadi makan nasi dulu ya. Berarti 밥을 먹은 후에 setelah makan nasi 드세요, minumlah gitu ya. Nomor 1 artinya seperti itu. Nomor 2 약을 먹은 후에 setelah makan obat makanlah nasi, itu yang nomor 2. Jadi karena yang nomor 1 itu adalah makan nasi, berarti kita makan nasi dulu ya. Berarti setelah makan nasi, minumlah. Jadi 정답은 1번입니다. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang 대화이. 대화이 percakapan 2. Coba kita artikan ya. Ya, ini moral, disingkat mul ya. Jadi mul ini singkatan dari kata moral. Seperti ini ya, kalian harus paham ya. Mul itu singkatan dari kata moral. Oke. Jadi kita bahas yaksa, percakapan antara yaksa dan Monica. Yaksa bilang 어디가 불편하세요. Jadi seyo, perhatikan ya 여러분, seyo ini bisa diartikan pola kalimat perintah, bisa diartikan kata kerja bentuk halus honorofik ya. Tergantung kalimatnya. Kalau seyo yang ini diartikan adalah bentuk honorofik halus ya. Odi, di manakah yang 불편하세요. 불편하다 itu artinya tidak nyaman ya. 불편하다 itu tidak nyaman. Manakah yang tidak nyaman? Maksudnya itu manakah yang sakit gitu loh ya. 오늘 아침부터 비가 왔고. Jadi hari ini 아침부터 dari pagi atau sejak pagi gitu ya. 비가 왔고 perutku itu 아프다 sakit kok kemudian 설사를 해요. Aku itu diare atau kayak mencret gitu ya, diare. Terus 아침에 뭘 드셨어요? Jadi 아침에 뭘 드셨어요? Seperti yang dibilang tadi, 뭘 itu singkatan dari kata moral gitu ya, moral. Jadi ini ya, 뭘 itu singkatan dari kata moral. 아침에 뭘 드셨어요? Telah makan apa pada pagi hari itu ya. Telah makan apa pada pagi hari? 빵하고 우유를 먹었는데. Aku itu telah makan uyu, susu, dan juga aku telah makan
pang itu roti, ende jadi, uyu mas ini ende bukan diartikan jadi ya, ini diartikan akan tetapi, uyu masih 좀 이상했어요. Jadi uyu mat itu artinya adalah rasa ya. Akan tetapi rasa susunya itu itu sedikit isanghata. Isanghata itu artinya adalah aneh. 이상했어요. Rasanya itu sedikit aneh. Terus 그럼 이 약을 드세요. Kalau begitu minumlah obat ini. 그리고 kemudian 오늘은 hari ini 유제품은 ya 유제품은 먹지 마세요. Jadi ini 유제품 itu produk olahan susu ya. Kamu itu jangan dimakan produk olahan susu, jangan dimakan atau jangan makan produk olahan susu hari ini gitu ya. 네, 알겠습니다. Ya, aku mengerti gitu ya. Oke, 여러분 coba kita dengarkan terlebih dahulu ya. Kita dengarkan. Oke, selamat mendengarkan. 대화 2. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, 여러분 kita bahas yang soalnya ini. Monika는 아침에 뭘 먹었어요? Jadi Monica itu 아침에 pada pagi hari itu 뭘 먹었어요? Telah makan apa? 뭘 itu berasal dari kata moral ya. Jadi 빵하고 우유를 먹었어요. Jadi telah makan susu, 하고 dan roti gitu ya. Sekarang nomor 2. Monika는 언제부터 배가 아팠어요? Jadi Monica itu telah perutnya ya, sejak atau dari kapan perutnya itu telah sakit gitu ya. Jadi 아침부터 배가 아팠어요. Jadi itu sejak pagi perutnya itu sakit. Jadi perutnya sakit itu sejak pagi gitu ya, 여러분 ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, kata jengsang itu artinya adalah gejala ya. Jengsang itu artinya adalah gejala. Coba gejala-gejala penyakit kita bahas ini ya. Ada 감기에 걸리다 itu artinya adalah terkena flu ya, terserang flu atau masuk angin gitu ya. Kalau 감기 sendiri ini flu ya ini ya. Terus nomor selanjutnya ini ada yorinata itu artinya adalah demam gitu aja. 기침하다 itu batuk ya. Ini 콧물이 나다 itu artinya pilek. Terus ini betalinata itu sakit perut. Kalau ini solsarelhata itu diare ya atau mencret gitu aja. Kalau ini sowaga anduita. Kalau anduita itu artinya adalah tidak bagus atau tidak boleh juga bisa ya. Ini pencernakan, sowa itu pencernakan tidak bagus gitu ya, pencernakannya terganggu. Kalau tohata itu artinya adalah muntah. Kalau ini sonel beta itu artinya adalah tangan tersayat ya, tangan teriris. Kalau ini sonel deta itu tangan terkena benda panas ya, ini ya. Tangan terkena benda panas atau tangan terbakar ini. Terus palmokelpita itu keseleo. Terus ini tarika burojita itu kakinya itu patah ya. Dari itu kaki, burojita itu artinya patah itu ya. Oke ya 여러분, sekarang kita lanjutkan yang ini ya. 그림을 보고 lihatlah gambar. Kemudian 알맞은 말을 연결하세요. 연결하다 itu menyambungkan, berarti 연결하세요, sambungkanlah. Mal itu perkataan atau kata yang benar gitu ya. Ya ini disuruh menyambungkan aja gitu ya. Kayak ini sonel data itu soal ke antuita itu pencerahan tidak bagus, tinggal nyambungkan gini aja ya. Oke, bisa 여러분 kerjakan sendiri ya ini ya.
Sekarang kita lanjutkan yang ini ya Yorun, 문법 2. Ini yang tata bahasa 2. Ini jimaseo itu artinya adalah jangan. Ya, ini larangan gitu ya. Pokoknya kalau ada kata kerja, kata kerja seperti ini, belakangnya ada kata-kata jimaseo itu artinya adalah larangan. Artinya itu jangan gitu, kayak gitu ya. Sekarang kita langsung aja ke ini ya. Yori mani na nika. Ya, nika kalau ada kata kerja belakangnya ada nika itu dikarenakan yoli nata. Yoli nata itu demam ya. Kalau yoli mani nata itu artinya adalah banyak demam ya. Maksudnya itu kalau mani kan banyak ya. Kalau yoli nata itu artinya demam. Kalau banyak demam dikarenakan sedang demam, sangat-sangat demam gitu ya, demamnya parah gitu ya. O늘은 hari ini pakai nakajimaseyo. Hari ini kalau nakata itu pergi keluar, kalau nakata pergi keluar, kalau jimaseyo itu jangan ya. Jangan pergi ke luar gitu ya. Kata pakai itu artinya keluar ya. Sekarang ini ya. Ne 알겠습니다. Ya, saya mengerti ya, baiklah itu juga bisa ya. Terus sowaga 안 되고 ya, sowaga 안 되다 itu artinya adalah pencernaan tidak bagus ya. Sowa itu pencernaan, andu itu tidak bagus, pencernaannya tidak bagus. Kemudian kesuk itu artinya terus-menerus toheo, terus-menerus muntah-muntah gitu ya. Iyakul deseo, minumlah obat ini. 그리고 kemudian 오늘은 hari ini itu 밥을 먹지 마세요. Hari ini jangan makan nasi gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya 여러분. Oke. 대화를 읽고. Jadi kalau ada kata 읽고 seperti ini kita penggal dari sini dulu ya 여러분. Bacalah percakapan. Kemudian 맞는 대답을 고르십시오. 고르다 pilihlah ya. Pilihlah, kata seo itu perintah ya, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, 발목을 삐었어요. Jadi, pergelangan kaki itu telah keseleo. Pergelangan kakiku telah terseleo, keseleo ya. Jadi jawabannya lebih cocok. Nomor 1 misalnya, 많이 걷지 마세요. 지마세요, jangan. got itu berjalan, 많이 banyak ya. Jangan berjalan banyak. Maksudnya tuh jangan banyak berjalan. Itu nomor 1. Nomor 2. 밥을 먹지 마세요. 지마세요 jangan. 먹다 makan nasi. Jadi jawabannya adalah jangan banyak berjalan. Karena ini pergelangan kaki keseleo ya. Sekarang nomor 2, yorinata itu artinya adalah demam ya. Kalau yorinako demam, aku tuh demam, kemudian kutmuri mani nayo. Kutmuri itu artinya adalah pilek ya. Pilek banyak terjadi. Kata nata itu artinya adalah terjadi ya. Terjadi banyak pilek. Maksudnya tuh kayak ingus itu ya. Ingus terus menerus keluar gitu ya. Nomor 1. Kira-kira jawabannya nomor 1 atau 2. Nomor 1. 오늘은 pakai nakajimaseyo. Hari ini, jimaseyo, jangan pergi keluar. Nomor 2. 오늘은 기침을 하지 마세요. Hari ini, jimaseyo, jangan. 기침하다 itu artinya adalah batuk ya, 기침하다. Hari ini jangan batuk. Jadi jawaban yang lebih cocok itu 정답은 1번입니다. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya walaupun ya. Coba kita artikan. Bentar. Oke, kita artikan pelan-pelan. Pangako uyural 먹었는데. Saya besarkan biar enak ya. Oke. Pangako uyural 먹었는데. Aku telah makan susu dan roti. Nende itu akan tetapi beka apa yo perutku sakit gitu ya. Terus iyakel deseo, coba minumlah obat ini. Iyak itu obat ini ya. Kata iyak ini obat ini. Kerigo kemudian 오늘은 hari ini uyurel 드시지 마세요. Jadi hari ini jangan minum
susu atau jangan makan susu gitu ya. Sekarang nomor 2. 출퇴근 시간에는 ya ini partikel subjek ya pada sigan waktu berangkat dan pulang kerja ya 출퇴근 시간 itu 택시비가 너무 많이 나와요. taksi itu taksi ya. Kalau taksi비 itu biaya taksi, 너무 itu sangat banyak, nawa keluar. Maksudnya itu biaya taksi sangat banyak keluar. Coba. Terus 맞아요. benar sekali. 출퇴근 시간에는 pada waktu berangkat dan pulang kerja 택시를 titik-titik ya. 택시를 타지 마세요. jangan naik taksi gitu ya. Jangan naik taksi. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya 여러분 ya. 활동 aktivitas. Oke, coba kita bahas. Saya besarkan biar lebih jelas. 약국에서 보기처럼 이야기해 보세요. Jadi, kalau ada kata kerja, 여러분 masih ingat ya, belakangnya ada kata 보세요, itu artinya adalah cobalah ya. Cobalah, 이야기하다, 이야기해요, bercerita. Cobalah bercerita seperti contoh di apotek ya. 약국 itu apotek, seperti contoh di apotek. Coba ini 보기 contohnya. 열이 많이 나다. 열이 많이. 열 itu demam ya. 열이 나다 itu demam. Kalau 많이 itu banyak. Demam banyak terjadi. Maksudnya itu sangat demam sekali ya. Demamnya itu sangat parah gitu ya maksudnya itu. Pakai 나가다 itu jangan pergi keluar. Wanja itu artinya adalah pasien ya. Yaksa itu apoteker gitu ya. Coba kita bahas. Yori mani nayo. Jadi yori mani nayo. Jadi demam itu banyak terjadi. Maksudnya saya sedang demam ya, sangat demam sekali gitu ya. 밥을 먹은 후에 setelah makan nasi, 약을 드세요. Minumlah obat ini gitu ya. 그리고 kemudian 오늘은 hari ini pakai 나가지 마세요. Hari ini jangan ini pergi keluar. Kata itu pakai itu keluar ya. Ya, coba kita artikan ini ya. Coba biar tahu artinya, saya besarkan. 정답 itu jawaban ya. 환자 itu pasien, yaksa itu apotek. 계속 또 해요. Aku terus-menerus muntah-muntah gitu ya. 밥을 먹은 후에 setelah 먹다 makan nasi, 약을 드세요. Minumlah obat ini. 그리고 kemudian 오늘은 hari ini 밥을 먹지 마세요. 마세요 jangan makan nasi gitu ya. Nomor 2 masih percakapan antara wanja pasien dan apotek ya. 손을 대었어요. Jadi 손을 대었어요 itu artinya adalah tangan terbakar ya, tangan terbakar ini. 손을 대다 ini ya. Ya, tangan terbakar ini tadi udah ya. 손을 대었어요. Bentar, saya besarkan. 손을 대었어요. tanganku terbakar atau terkena benda panas. 밥을 먹은 후에 setelah 먹다 makan nasi, 약을 드세요. Minumlah obat ini. 그리고 kemudian 오늘은 hari ini 요리를 하지 마세요. Hari ini 하지 마세요. Jangan melakukan masak. Hari ini jangan memasak. Nomor 3, 계속 설사해요. Aku terus-menerus 설사 itu diare. Aku terus-menerus diare gitu ya. 밥을 먹은 후에 setelah makan nasi, 약을 드세요. Minumlah obat ini. 그리고 kemudian 오늘은 hari ini 아이스크림을 먹지 마세요. Hari ini 지 마세요. Jangan makan es krim gitu ya. Nomor 4, 발목을 삐었어요. Tanganku itu
pergelangan kakiku keseleo gitu ya. Babel makan setelah ya mokta makan nasi. Iakal deseo, minumlah obat ini. Kerigo, kemudian o늘은 hari ini mani jimaseo. Hari ini jimaseo jangan berjalan banyak ya. Jangan banyak berjalan gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, kacong pisang yak itu artinya adalah pertolongan kotak P3K. Nanti kita lanjutkan. Oke ya Yorobun, sekarang kita lanjutkan yang jongpo ya Yorobun. Informasi ini di bab 26 ini ya. Kacong pisang yak ya. Kacong pisang yak itu artinya adalah obat. Kalau pisang itu darurat, kalau kacong itu artinya adalah rumah tangga ya. Jadi obat darurat rumah tangga ya. Coba ini bisa dihafal ya kosakatanya Yorobun ya. Ini ada bungde, itu ada bungde itu perban. Kalau ini yonko itu salep ya. Pase itu salon pas ya. Bende itu plester ya. Beda ya. Pase sama bende itu sering salah ya. Jadi kalau pase itu koyo atau salon pas. Kalau ini bancanggo itu plester seperti ini ya, bancanggo. Kalau ini sodok yak itu antiseptik ya, obat steril itu. Kalau ini anyak itu obat mata. Kalau ini yang J itu suplemen. Kalau ini alyak itu artinya adalah tablet gitu ya. Ini bisa Yorobun hafal sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya Yorobun ya, yang coba kita bahas. Oke, saya besarkan ini biar lebih enak. Ya. 약국이 문을 닫으면 jadi apotek itu jika itu tutup pintunya. Jadi apa jika apotek tertutup ya? Apotek jika tutup pintunya. Kata tata itu tutup ya. Coba kita artikan 밤이나 공휴일에 갑자기 약을 사야 하는데. Jadi aku itu 하다 itu artinya harus ya. Aku harus, jika kita harus membeli obat kapcagi tiba-tiba pada hari libur ina atau pada malam yang larut ya maksudnya itu. Ketika kita itu harus membeli obat mendesak ya tiba-tiba itu ya, tiba-tiba pada hari libur atau pada malam yang larut itu ende koma gitu aja ya. 약국이 문을 닫았으면 ya, apotek itu jika tutup pintunya, maksudnya jika apotek tutup pada waktu itu ya. 편의점에서도 jadi 편의점에서도 kacong pisang yak을 살 수 있습니다. Kita itu al-su'id ini ya kata al-su'id, kita itu bisa sada membeli pisang yak itu kacang pisang yak, obat darurat rumah tangga tersebut juga di Pyeoneichom di minimarket ya. Jadi jika apotek tutup pada malam hari atau pada hari libur, kita bisa membeli obat darurat tersebut juga di minimarket gitu ya. Pyeoneichom에는 di minimarket 감기약 itu obat flu, 소화제, 진통제, 해열제, pase, yonkowa, katen, yaki ismija. Jadi di apotek itu ada obat ya, yak itu obat, katen yang seperti, yang sama seperti yang semacam itu, yang semacam dengan yonko, salep, pase, koyo, obat demam, terus ini jintongje, obat pereda nyeri ya ini ya, obat pereda nyeri, terus obat pencernakan, terus obat flu gitu ya. Jadi ini kamkiak itu obat flu, kalau ini sohwaji obat pencernakan, jintongje obat pereda nyeri ya ini. Kalau ini heolje obat penurun demam gitu ya. Jadi artinya seperti itu ya, Bun ya. Oke Yorobun, sekarang kita lanjutkan yang ini ya, yang EBS topik kedeki bab 26 ya. Coba kita artikan. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. 알맞은 대답을 고르십시오. Silakan pilih jawaban yang benar. Oke ya. Kita artikan dulu yang nomor 1 ya Yorobun. 이 사람은 어디가 아픕니까?
Jadi orang ini, 어디가, 어디 manakah yang sakit? Jadi orang ini manakah yang sakit? Ya coba kita dengarkan ya, coba. 26과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. Oke, jawabannya adalah yang nomor 2 ya, 여러분. 2번입니다. 정답은 2번입니다. 이가 아픕니다. Itu artinya adalah gigi sakit ya, giginya yang sakit. Sekarang yang nomor 2 ya, 여러분. Kita artikan terlebih dahulu. Ini artinya 정상, itu artinya adalah gejala. Itu artinya adalah milik ya. Gejala milik orang ini atau gejalanya orang ini itu bagaimana ya? Coba kita dengarkan ya, 여러분. 2번 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. Oke, 정답은 2번입니다. Ya, 콧물이 납니다. Jadi terjadi pilek ya. Berarti jawabannya adalah nomor 2 ya, 여러분. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 ya, 여러분. Kita dengarkan. 이 사람은 어디를 다쳤습니까? Jadi orang ini itu terluka. Jadi orang ini telah terluka di mana? Jadi orang ini telah terluka di mana? Coba kita dengarkan ya. 3번 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. Oke, jawabannya adalah yang nomor 1 ya, 여러분. 손을 대었습니다. Artinya adalah tangan terkena benda panas ya, 여러분. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ini. Yang nomor 1 ya, 여러분. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, coba kita artikan terlebih dahulu ya, 여러분. 하나의 이야기를 듣고, jadi dengarkanlah ceritanya dengarkanlah satu cerita ini ko ya, kemudian 두 개 질문에 대답하십시오. Jawablah pertanyaan 2 buah. Jadi itu satu soal buat 2 pertanyaan ini ya, 여러분. Sekarang yang nomor 4, 여기는 어디입니까? Jadi di sini itu di mana? Nomor 1, 약국, apotik, 식당 itu kantin atau ruang makan. Kalau eneng itu bank, kalau 백화점 itu mall ya. Sekarang yang nomor 5, 남자는 jadi laki-laki, 어디가 아픕니까? Laki-laki ini manakah yang sakit ya, laki-laki ini. Nomor 1, 콧물이 많이 납니다. Jadi terjadi banyak 콧물이 itu ingusan atau pilek ya. Nomor 2, mori itu kepala, kepalanya sakit, kemudian 열이 납니다, lalu demam gitu ya. Nomor 3, 아침부터 소화가 안 되다, maksudnya itu ya. Sejak pagi atau dari pagi hari, sohwa pencernaakannya itu tidak bagus ya. Nomor 4, 밥을 먹은 후에, huwe itu artinya setelah, makan, setelah makan nasi, 설사를 했습니다. Setelah makan nasi, diare gitu ya, atau mencret itu ya. Kita dengarkan, coba kita dengarkan. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요.
언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네, 알겠습니다. Ya, jadi laki-laki ini di sini itu di mana? Jadi ini laki-laki ini sedang sakit ya, jelas itu ada di Yakuk apotek ya, ada di apotek. Jadi jawabannya yang nomor 4 ini adalah nomor 1 ya, di apotek. Sekarang laki-laki itu manakah yang sakit? Jadi yorinaku morika apa ya? Jadi jawabannya adalah nomor 2 ini ya. Jawabannya yang nomor 2. Oke 여러분, sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki bab 26 ya 여러분 ya. Coba kita bahas bersama-sama pelan-pelan ya. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Jadi 고르십시오, pilihlah hal yang kajang itu paling benar, yang paling benar. Terokal, pergi, masukkan ke kolom ya, kolom kosong ini. Coba kita bahas yang nomor 1 dulu ya 여러분. Riri 얼굴이 많이 안 좋아요. Jadi Riri, 얼굴 itu artinya adalah wajah kamu itu mani, itu banyak. Kalau coa itu bagus, kalau tidak ancoa berarti tidak bagus. Jadi wajahmu banyak tidak bagus. Maksudnya itu apa? Wajahmu kok pucat gitu loh ya. Terus kalau yang nomor 1, kunmur itu artinya adalah pilek ya atau ingusan. Kalau kijim itu artinya batuk. Kalau kamki itu artinya adalah flu ya, terserang flu. Kalau betal itu artinya adalah sakit perut ya. Coba kita dengarkan, kita bahas. Titik-titik 걸렸습니다. 걸렸어요. Aku telah terjangkit. Jawabannya adalah flu ya, terjangkit flu. Berarti 감기에 걸렸어요. 감기에 걸리다 itu artinya adalah terserang flu ya. Jawabannya adalah nomor 3. 목도 아프고 목 itu leherku juga 아프다 sakit, ko kemudian 열도 나요. No, 열이 나다 itu artinya demam. Kalau 열도 나요 berarti dan juga terserang juga demam. Kata do itu juga ya. Dan juga demam. Jawabannya nomor 3. 감기에 걸렸어요. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. Rian si 제가 손을 베었는데 혹시 jadi Rian 제가 제 손을 베었는데 aku 손 itu artinya tangan. Kalau beot itu artinya adalah teriris atau terluka. Rian tanganku telah teriris atau tersayat gitu ya. Ende koma gitu. Huksi itu artinya adalah kira-kira titik-titik isayo, kira-kira apakah ada titik-titik ya, kira-kira jawabannya apa ya bun? Rihan, tanganku tuh telah teriris ya. Kira-kira apakah kamu punya titik-titik ya? Ne, camkan gitaris ya. Tunggulah sebentar ya. Kalau nomor 1 pase itu salon pas ya, koyo ya, atau pase itu yonko itu salep, sohwaje itu artinya adalah obat pencernakan ya. Kalau heolje itu adalah obat penurun panas ya. Jadi jawabannya yang betul itu bukan pase ya. Jadi kalau tangan teriris itu bukan dikasih koyo ya, tapi dikasih salep yonko. Jadi 정답은 2번입니다. Gitu ya. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. titik ya. 아침부터 계속 설사해요. Jadi sejak pagi 계속 aku terus-menerus solsa itu diare atau mencret ya. Kira-kira kalau ada jawaban seperti ini, jawabannya tuh yang kayak gimana? Pertanyaannya tuh kayak gimana aja, 여러분 ya. Nomor 1, nuga apa yo? Siapakah yang sakit gitu ya? Jelas nggak masuk ya. Siapakah yang sakit? Mulai dari pagi hari aku terus-menerus mencret ya. Jelas nggak masuk ya. Nomor 2, 어디가 아프세요? 어디가 manakah yang? Kalau odi itu di mana? Kalau 어디가 manakah yang gitu ya. Manakah yang sakit gitu ya.
Jadi nomor 3, 약국이 어디에 있어요? Apotek ada di mana? Jelas salah ya. Apotek ada di mana? Nggak masuk. Nomor 4, 이 약은 obat ini 어떻게 먹어야 돼요? 야 돼요? Itu artinya harus ya. Obat ini harus dimakan bagaimana? Jelas nggak masuk ya. Yang lebih nyambung dari jawaban ini ya, jawabannya itu pertanyaan yang nyambung itu adalah nomor 2. Manakah yang sakit? Oh, aku itu sejak pagi aku terus-menerus diare. Gitu ya. Jawabannya 정답은 2번입니다. Sekarang kita bahas yang nomor ini ya, 4 sampai 5. 다음 질문에 답하십시오. Jadi jawablah pada pertanyaan berikut ini. Ya, ini pertanyaannya. Yang nomor 4 ya, 여러분. 김지수 씨는 saudara Kim Jisoo haru에 dalam sehari 약을 몇 번 먹어야 합니까? Jadi saudara Kim Jisoo itu dalam sehari yahata atau yamhanida itu harus makan berapa kali obat gitu ya, saudara Kim Jisoo itu. 한번 1 kali, 2번 2 kali, 3번 3 kali, 4번 4 kali. Jadi ini di sini ada resep ya, 여러분 ya. Ya, coba kita bahas resepnya. Pertanyaannya, orang ini makannya berapa kali? Coba, nebongyak itu obat untuk digunakan ya. Obat yang untuk digunakan. Ini ada 용법. Bob itu artinya adalah cara ya. Kalau 용 itu artinya adalah penggunaan, cara menggunakan. Jadi 용법 itu cara penggunaan gitu ya. Kim Jisoo-님, ini obat untuk Kim Jisoo. Saudara Kim Jisoo ini dalam sehari itu minum obat berapa kali? Ini haru sehari. Ini ada kata ini berarti artinya 3 kali. Sehari 3 kali. Dari sini sudah ketemu jawabannya ya. Kalau ini ilbun itu artinya adalah digunakan selama 2 hari. Jadi bukan 2 kali ya sehari itu ya, tapi dalam sehari itu 3 kali. Haru, ini ya ada kata ini. Berarti ini kalau yang ini artinya ilbun itu digunakan untuk 2 hari. Kalau ini mesikhu. Me itu setiap, sik itu makan, hu setelah. Jadi mesikhu itu artinya adalah setiap setelah makan ya. Kalau ini samsibun bukyong, jadi digunakan 30 menit setelah tiap makan gitu ya. Terus 1 kalinya, jadi sekali minumnya itu ini ya, 1 kali. Jadi sekali minum itu 1 tablet ya. Jadi 1 tablet sekali minumnya itu. Bukyong digunakan. Terus ini adalah cuma tanggalnya aja, tanggal 12 bulan 6 tahun 2014. Jadi jawaban jelas ya, yang ini ya jawaban dalam sehari itu 3 kali. Itu ya, jawabannya adalah sebon. Ya. Sekarang kita lanjutkan ya 여러분 yang nomor 5. Ya, 읽은 내용과 같은 곳을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah kot hal yang sama dengan neong isi yang telah kalian baca. Kata itu baca. Kita disuruh mencari hal yang sama. Kalau ada seperti ini, kalian ditulis dulu gini ya. Ini kita disuruh mencari hal yang sama. Nanti takutnya salah lagi ya. Oke ya. Pilihlah hal yang sama. Kita disuruh mencari hal yang sama. Kita bahas dulu ini ya. 반장님, Monika예요. Pak Mandor, aku ini Monika gitu ya. Ini surat, mungkin ini kayak pemberitahuan gitu ya. Pak Mandor, aku ini Monika. 오늘 너무 아파서. Hari ini sebab aku itu 너무 apa sangat sakit. 회사에 못 갑니다. 갑니다 itu pergi. Kalau 못 갑니다 aku tidak bisa pergi ke 회사 perusahaan gitu ya. 어제 저녁부터 배가 아프고. Jadi kemarin itu dari malam ya.
sejak malam kemarin gitu ya, sejak malam kemarin atau dari malam kemarin BK apa kobe perutku itu sakit ko. Lalu 계속 설사를 했어요. Aku itu terus menerus solsa해요. Itu artinya adalah mencret ya. Aku terus menerus mencret atau diare gitu ya. Terus 어제 약국에서 약을 사 먹었는데 kemarin aku itu telah makan dengan membeli obat ya. Aku telah membeli obat dan telah saya makan dari apotek gitu ya. Ende akan tetapi gitu. Jadi ende itu bisa diartikan akan tetapi, bisa diartikan jadi, bisa diartikan tanda koma gitu ya. Akan tetapi 아직도 아파요. Masih juga aku itu sakit gitu ya. 아직도 아파요. Terus 오늘 아침에는, jadi hari ini pada pagi hari 열도 나서, jadi aku tuh juga ini to itu juga aku juga 열이 나다 itu demam. So lalu 오늘은 hari ini 쉬려고 해요. Aku berniat untuk istirahat, maksudnya itu berniat untuk tidak masuk kerja gitu loh ya. 죄송합니다, aku mohon maaf ya. Jadi ini adalah surat pemberitahuan Monica untuk Pak Banjangnim atau Pak Mandor. Kita disuruh mencari hal yang sama ya 여러분. Sekarang nomor 1. Monica 씨는, saudara Monica 지금 sekarang itu 아프지 않습니다. Sekarang itu tidak sakit. Padahal dia sakit ya, makanya dia nggak masuk kerja. Jelas tidak sesuai. Nomor 2. Monica 씨는, saudara Monica 오늘 hari ini 회사에 갈 것입니다. 거예요 atau 것입니다 itu mungkin akan ya. Kayak kemungkinan akan. Jadi saudara Monica kemungkinan akan pergi ke perusahaan hari ini. Jelas dia itu nggak masuk ke perusahaan ya, karena dia itu izin gitu loh ya. Sekarang yang nomor 3. 사우다라 모니카 씨는 어제 약국에 못 갔습니다. 사우다라 모니카 kemarin 못 갔습니다. Tidak bisa, kata 못 itu tidak bisa pergi ke apotek, padahal dia telah pergi ya. Oke, nomor 1, 2, dan 3 salah, jawaban jelas nomor 4 ya. Tapi kita artikan. 사우다라 모니카 어제 저녁부터 배가 아팠습니다. Saudara Monica sejak malam kemarin itu perutnya sakit. Oke ya, 정답은 4번입니다. Sekarang kita lanjutkan 여러분 ya, yang ini. Oke, kita bahas yang ini ya. Wajam 연습 latihan tambahannya, latihan tambahan. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar, kata kacang yang paling benar ya. Kata pergi, terus masukkan ke pinggan. Ya, coba kita nomor 1 dulu. 스트레스 itu stres ya. 스트레스를 받거나 잠을 잘못 자면. Jadi gini ya. Jadi jika 잠을 못 자다 itu artinya tidak bisa tidur ya. 잘 itu artinya dengan baik. Kalau 못 itu tidak bisa. Kalau 자다 itu tidur. Jadi 잠을 못 자면 jika tidak bisa tidur dengan baik gitu ya. Maksudnya itu. Maksudnya jika susah tidur gitu loh ya. Jika susah tidur ataupun kamu patah menerima stres, atau kamu tuh menerima stres atau mendapatkan stres atau stres gitulah ya. 두통이 생길 수 있습니다. Kalian itu suit ya. Kalian itu bisa menyebabkan 생기다 itu terkena ya. Bisa itu bisa ya, kalau 생기 terkena, 두통 sakit kepala gitu ya. 그래서 sehingga
sahin stresenen. Jadi kata sahta ini artinya adalah menumpuk ya. Jadi sahin stresenen, stres yang menumpuk itu kuk ya. Wajib untuk titik-titik ya. Jawabannya coba nomor 1, badko hamnida, wajib untuk diterima. Jadi jelas nggak masuk ya. Nomor 2, pulko hamnida, wajib untuk ini ya, dilepas dan melakukannya, jelas nggak masuk. Kalau nomor 3, bataya hamnida, wajib untuk harus diterima, jelas salah ya. Kalau nomor 4, wajib untuk puroya hamnida, kok puroya hamnida, jadi pastikan atau wajib untuk harus dipulda, itu dilepas atau dikeluarkan itu ya, atau dilepas gitu ya. Jawabannya yang betul adalah nomor 4 ya, ya. Kata pulda ini artinya dilepas atau dihilangkan, wajib untuk dihilangkan, itulah ya. Nomor 2, 어젯 밤에 갑자기 배가 너무 아팠습니다. Jadi 어젯 밤에 itu adalah pada 어젯 밤 itu malam. Kalau 어젯 밤 pada malam kemarin, maksud pada kemarin malam gitu ya. Pada kemarin malam, 갑자기 tiba-tiba 배가 너무 아팠습니다. Tiba-tiba perutku sangat sakit gitu ya. 그래서 sehing가 같이 사는 친구와 급하게 titik-titik로 갔습니다. Sehingga aku telah pergi ke titik-titik ya, secara mendadak ya, secara mendesak dengan teman yang aku tinggal, sata itu bukan membeli ya, tapi tinggal bersama-sama. Coba kita artikan, kalau 상담실 itu artinya adalah ruang konsultasi. Ya, jadi secara mendesak itu ke ruang konsultasi, jelas salah ya. Kalau nomor 2, samusil jelas salah, kantor itu salah ya. Kalau enggepsil itu artinya adalah ruang gawat darurat ya. Kalau ini yugesil, ruang istirahat, jelas salah. Jadi jawabannya betul adalah enggepsil ya, ruang gawat darurat ya. Jadi gitu. Atau UGD, unit gawat darurat. Sehingga aku telah pergi ke UGD, ruang gawat darurat ini secara mendadak ya, secara mendesak, secara buru-buru ya, secara buru-buru dengan teman yang aku tinggali bersama gitu ya. Sekarang yang nomor 3. Oke, yang nomor 3. 다음 약 봉투에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Apakah hal yang benar menurut 설명 penjelasan 대한 tentang pada bungtu amplop obat berikut ya. Bungtu itu amplop, bisa diartikan itu bungkus ya, atau bungkus atau amplop atau plastik ya, bungkus obat berikut ya. Bukyung bob, bob itu artinya adalah cara ya Yorobun ya. Bob itu artinya adalah cara, saya besarkan. Bob itu cara, bukyung cara penggunaannya itu ini sehari ya, dalam sehari itu kalau ada seperti 3 kali, kalau ini digunakan selama 3 kali, digunakan selama 3 kali. Ilbun digunakan selama ya, arti ilbun itu. Kalau ini dalam sekali minumnya, sekali minum tuh 1 tablet ya, 1 tablet gitu ya. Terus ntar ini saya sekali minum 1 tablet. Terus ini ya, karena ini yang dilingkarinya itu adalah ini sikhu. Sikhu itu artinya adalah 30 menit setelah. Sik itu dari kata siksa, itu makan ya. Jadi 30 menit setelah makan. Jadi obatnya itu diminum 30 menit setelah makan. Sikan itu waktu, sikhu jeksi ya, seketika setelah dimakan. Karena ini yang dilingkari merah adalah yang ini, berarti obatnya itu 30 menit setelah makan. Jadi ini jelkoun yakut, ini ada kata jelkopta itu menyenangkan. Jadi apotek yang menyenangkan gitu ya.
Kalau ini cui cim jon sebelum tidur. Kalau sikan mada itu setiap ya, setiap jam. Kalau ini sik jon samsipun 30 menit jon itu sebelum ya, sebelum makan ya. Oke, kita disuruh mencari hal yang ini ya, pilih hal yang benar, disuruh mencari hal yang benar. Nomor 1 kita artikan ya ya. Sepon mogel yaki. Jadi kalau ada mogel yak itu ya, obat yang itu artinya yang akan ya. Jadi kalau ada mogel yak itu obat yang akan dimakan. Obat yang akan dimakan 3 kali. Dero isoyo itu artinya adalah ada masuk. Jadi di bungkus ini dimasukkan obat yang akan dimakan 3 kali. Itu nomor 1 artinya seperti itu. Nomor 2, conyoke moknen yaken. Perhatikan, kalau mokel yak itu artinya adalah obat yang akan dimakan. Kalau moknen yak itu adalah obat yang sedang dimakan, itu ya. Obat yang sedang dimakan pada malam hari. Taro ismnida. Itu taro itu terpisah ya, ada terpisah itu, ada terpisah. Nomor 3, babel moko baru yakel moko yahamnida. Jadi makan nasi kemudian lalu yahamnida harus makan obat baru secara langsung. Jadi makan nasi lalu harus makan obat secara langsung. Oke, sekarang yang nomor 4. Iya kan obat ini harue. Jadi dalam sehari itu ya, seposik mokoya hamnida. Jadi obat ini harus dimakan itu 3 tablet dalam sehari. Oke ya, jawabannya jelas ya. Jawabannya adalah yang nomor 4 ini ya, tadi ya. Jadi jawabannya yang nomor 4. Oke. Ya, sekianlah ya pelajaran di bab 26 ya Yorobun ya. Nanti di lain kesempatan kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 27 ya Yorobun. Oke, di bab 26 ini pelajarannya cukup sampai sekian dulu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 도무지 네 맘 알 수